Dan jika kita ingin mendapatkan sekian banyak kemudahan-kemudahan untuk beramal, maka jadikanlah takwa sebagai modalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang suka memberi. Ini buat apa ya, ajakan buat saya, buat teman-teman, buat rekan-rekan di sini. Jangan bakhil, jangan pelit. Segala sesuatu yang ada di tangan kita itu habis, akan binasa. Apa yang kita berikan di jalan Allah justru itu yang awet. Allah mengatakan, "Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Apa yang ada di tangan kalian pasti hancur. Apa yang ada di tangan kalian pasti habis. Wa ma indallah, tapi apa yang kalian titipkan atas nama Allah, baqin, itulah yang mengekalkan kalian. Karena itu wa amman a'ta, maka siapa yang suka memberi, wattaqa, dan dia jadikan dirinya sebagai insan yang bertakwa, dia berupaya untuk menjadi insan yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kalimat husna. Kata para ulama, al-husna di sini adalah la ilaha illallah, ikhlas. Ketika dia bertakwa, ketika dia memberi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak gini, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan buat orang tersebut jalan-jalan kemudahan. Apa syaratnya tadi? A'ta, suka memberi, hatinya lapang. Wattaqa, yang kedua, bertakwa, hatinya bersih, memperbaiki jiwanya dengan meninggalkan larangan-larangan. Wasaddaqa bil husna, kembali dia ikhlaskan seluruh amalannya karena Allah. Berarti mulai dari apa? Hati. Jika Anda ingin mendapatkan sekian banyak kemudahan di dalam Islam, enggak ada jalan buat Anda kecuali mulailah dengan membenahi hati. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, langsung diperintahkan, "Idhab ila fir'aun innahu tagha." Hai Musa, hai Harun, berangkat kalian berdua ke rumah siapa? Fir'aun. Dakwahi dia, karena dia adalah orang yang melampaui batas. Nabi Musa minta dulu sama Allah, yang akan dihadapi ini pembunuh berdarah dingin. Bukan orang saja yang dibunuh, bayi disembelih di depan ibunya. Apa enggak kejam orang ini? Enggak kenal perasaan orang ini. Ini orang kalau sudah ngebunuh, sudah ngebunuh. Sampai-sampai diriwayatkan, kalau Fir'aun ngelihat ada orang Mesir lewat, rambutnya berantakan, enggak enak dipandang, panggil Al-Gojo, penggal. Kenapa? Saya enggak suka lihat dia. Itu Fir'aun, enggak kenal kasih sayang. Musa alaihissalam paham betul ini monster ini yang akan dihadapi, mengerikan. Fir'aun tukang jagal, tukang bunuh orang. Karena itu Nabi Musa minta kepada Allah. Apa doanya? Anda sudah hafal? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziri Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbiha katsira wa nadhkuraka katsira. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, aku minta lapangkan dulu hatiku ya Allah. Ngadepin orang ini enggak gampang. Aku butuh ketenangan dulu ya Allah. Tolong ya Allah, lapangkan hatiku. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah apa? Kelapangan hati. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat buat Nabi Muhammad tadi dalam surat Toha ya. Kalau sekarang dalam surat Al-Insyirah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah berikan kepada engkau berupa kelapangan hati di dalam hatimu? Pertanyaan dari saya, Nabi Muhammad minta enggak? Minta enggak? Enggak minta. Langsung dikasih sama Allah. Ini namanya apa?
kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa minta dulu sama Allah, ya Allah lapangkan hatiku ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskan ikatan yang mengikat lidahku ya Allah. Aku enggak pandai ngomong ya Allah. Jadikan aku pandai ngomong ya Allah. Yafqahu qawli, supaya orang yang dengar ucapanku dia langsung paham ya Allah. Itu permintaan Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak minta langsung dikasih. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku yang melapangkan untukmu berupa kelapangan hati? Wa wada'na anka wizrak, dan akulah yang meletakkan dosa-dosamu. Artinya apa? Nabi Muhammad enggak punya dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu menjadikan pundakmu terasa terbebani. Sekarang kita putar pemahaman ayatnya. Nabi Muhammad lapang. Di antara kelapangan hati yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah jauhkan dari dosa, karena dosa itu akan membuat beban di pundak sehingga orang sulit untuk beramal. Sekarang jika Anda sulit untuk beramal, berarti ada dosa yang Anda belum bertobat di situ. Sholat malam kok susah ya? Bangun qomat, bangun alhamdulillah pas adzan. Tapi kalau sebelum adzan susah sekali. Ada dosa yang Anda belum bertobat di situ. Qiyam lail sepertiga malam sulit sekali bangunnya. Final Piala Euro bangun dia. Itu ada dosa, Pak. Kalau jajan yang enak-enak gampang keluar duitnya. Tapi kalau buat masjid, ya Allah cari duit 1000 yang paling jelek. La ilaha illallah. Berat untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa sebabnya? Ada dosa yang masih membebani pundaknya sehingga hatinya belum insyirah, belum lapang hatinya. Adapun Nabi Muhammad SAW dilapangkan hatinya. Ada sifatnya di situ, ada cirinya, ada sebabnya. Kenapa Nabi Muhammad hatinya lapang? Sehingga mudah sekali untuk berjihad, mudah sekali untuk qiyam lail. Kata para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qiyam lail yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 7 jam. Ini sholat malamnya beliau 7 jam. Kalau kita, Masya Allah 7 menit aja lah udah kayak orang paling soleh sekampung. Padahal cuma 7 menit sholatnya. Nabi Muhammad berapa? 7 jam. Kenapa kok beliau mudah sekali? Pernah beliau bersedekah dengan satu lembah berupa kambing. Ada orang minta, ya Muhammadu, orang musyrik Pak, ini orang musyrik. Ya Muhammadu i'ti min malillahi alladhi indaka. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minta harta yang Allah berikan kepada engkau. Nabi Muhammad baru perang menang, dapat gonimah, harta rampasan perang berupa kambing ketika itu. Kalau dikumpulkan satu lembah, satu sawah isinya kambing semua, ribuan. Sekarang datang orang minta, harta yang dititipkan oleh Allah kepada engkau aku pinta, mana? Aku minta kepada engkau. Kalau Bapak jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang minta kambing, dikasih berapa Pak? Kasih duit aja 100.000 sama pergi, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilepas semua kambing, ambil sana bawa pulang. Apa sebabnya? Orang ini sudah menyebut nama Allah. Aku minta harta yang Allah titipkan kepada engkau, berikan. Mana? Harta ghanimah kan hartanya Allah, dikasih semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa sama orang tersebut. Ini orang musyrik. Ternyata orang musyrik ini sampai kepada kampungnya. Ketika sampai di kampung, dia katakan, ya ma'asyarul qaum, hai orang-orang kampung, udkhulul Islam, masuklah kalian ke dalam Islam. Wallahi inni ji'tu min indi atau min inda rajulin, sungguh aku baru saja bertemu dengan seorang yang bersedekah. Kalau sudah bersedekah, la yakhafu faqah, yang sifat sedekahnya itu enggak takut miskin. Akhirnya sekampung dikasih kambing, akhirnya semua masuk Islam gara-gara apa? Sedekah.
Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka curigai hati kita, masih ada dosa yang kita belum kembali kepada Allah. Karena itu mulailah dengan memperbaiki hati. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Orang ini kalau sedekah luar biasa. Kalau sedekah luar biasa. Di antara bentuk sedekahnya ada maling orang Pakistan. Yang pernah umrah mesti tahu, di Arab Saudi itu banyak orang Pakistan. Ini orang Pakistan naik pagar masuk ke dalam rumah mencuri. Kebetulan nggak dapat apa-apa. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, ternyata dilaporkan polisi. Ternyata yang dicuri adalah rumah ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ketika ditanya, ada apa kok ribut-ribut? Pak, rumah kita baru kecurian. Dan sekarang malingnya kemana? Sekarang malingnya sudah kita laporkan polisi, sekarang sudah ada di kantor polisi. Maka ulama ini langsung telepon kantor polisi, tolong malingnya kembalikan ke rumah saya. Kembalikan ke rumah saya. Akhirnya sama polisi dikembalikan ke rumah ulama ini, diajak dialog, setelah itu diajak makan bareng. Makan bareng sama maling ya, makan bareng. Karena ulama ini memandang dia mencuri pasti ada sebabnya. Kita dilihat dulu sebabnya apa. Saking baiknya sampai seperti itu. Diajak makan bareng. Setelah itu adzan subuh. Diajak maling, sholat subuh dulu. Sholat subuh. Setelah sholat subuh, ini ulama memerintahkan murid-muridnya, itu murid saya ya. Maling dianggap muridnya, itu murid saya, tolong jaga supaya jangan kemana-mana. Kemudian ulama ini ceramah. Pelajaran tafsir ba'da subuh. Kemudian pulang ke rumah. Ditanya, kamu kenapa mencuri? Jawabannya apa? Ibu saya di Pakistan baru saja sakit dan tidak akan diberikan obat kecuali setelah membayar uang sekitar 7.000 rial. 7.000 rial sekitar berapa? 28 juta ya? Atau 280 juta, sekitar itu. 28 juta atau 280 juta, saya nggak tahu nilainya. Kemudian ulama ini mengatakan, kenapa harus mencuri? Karena nggak ada jalan yang lain. Akhirnya beliau mengeluarkan uang sekitar 15.000 rial. Ini untuk berobat ibumu, sisanya untuk kamu pulang kampung, temui ibumu. Kalau ada sisa untuk anak dan istrimu, pulang ke sana. Ini orang yang sangat baik sekali. Tapi bersamaan dengan itu, murid-muridnya kalau cerita, seperti apa sih doanya Syekh bin Baz? Allahumma aslih qalbi. Setiap sholat, di waktu-waktu luang, dia katakan, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaiki hatiku ya Allah. Ya Allah, perbaiki hatiku. Orang sesoleh seperti ini keadaannya, tetap curiga sama hatinya. Ya Allah, tolong perbaiki hatiku. Kalau hati sudah diperbaiki sama Allah, maka orang ini akan mudah untuk melakukan sekian banyak amalan yang soleh. Karena itu kita mulai dengan membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, minta kepada Allah ats-tsabat dan istiqamah, minta sama Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih sehingga mudah untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Kiranya ini yang bisa